Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala al-bab as-sadis al-mu'minuna wal munafiquna yarawna rabbahum fi 'arasatil qiyamah ila satihi subhanahu wa ta'ala. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Layth qala hadatsana Layth qala an Khalid bin Yazid qala an Sa'id bin Abi Hilal qala an Zaid bin Aslam qala Tayyib bin Yasar qala an Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yakshifu rabbuna an saqihi kullu mu'min wa mu'minatin fayabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan fayadhabu liyasjuda faya'udu dhahruhu tabqan wahidan. Adalah 8, 9, 10 yang hanya meriwayatkan ratusan saja, tidak sampai kepada 1000. Maka untuk yang ribuan itu ditutup di Tabaqah yang ke-7, tingkat yang ke-7 oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Maka di Tabaqah yang ke-8 setelah Abu Sa'id Al-Khudri, maka di sini adalah Abdullah ibnu Mas'ud, yang mana periwayatannya sama numi'ah, 848 hadis. Kemudian setelah dia siapa? Abdullah ibni Amr ibn al-As sebagai ke-9. Dan ditutup ke-10 oleh Ali radhiyallahu anhu, yang periwayatannya di bawah dari Abdullah ibni Amr ibn al-As, masih ratusan. Maka inilah dari penutup Ali ibnu Abi Thalib dari 10 sahabat yang meriwayatkan paling banyak dari Nabi. Maka Abdullah ibnu Mas'ud menghafal 800 dan dia di Tabaqah yang ke-8, urutan yang ke-8. Dan selain itu Abdullah ibnu Mas'ud juga seorang qurra di zaman Nabi. Dan ini adalah suatu keutamaan yang besar. Sampai Nabi di zaman dia hidup tidak memberikan recommendation kepada orang-orang mengajari Al-Quran kecuali dari 4 orang, di antaranya Ibnu Mas'ud. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis Abdullah ibni Amr ibn al-As, "Istaqra'u al-Qur'an min arba'ah." Lihat tazkiyahnya Nabi kepada siapa? Para qurra di zamannya. Bacalah Al-Quran, ambillah Al-Quran, belajarlah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Jibril dan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan 7 harf, dengan 7 bahasa. Itu ambil dari 4 orang ini. Siapa yang pertama? Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian yang kedua, Salim maula Abi Hudzaifah. Kemudian yang ketiga, Ubay ibnu Ka'ab. Dan yang keempat, Mu'ad ibnu Jabal. Maka Ubay ibnu Ka'ab dan Abdullah ibnu Mas'ud dan Salim dan juga Mu'ad, 4 orang ini mereka imam-imam besar dalam qiraah. Maka kalau kita rujuk kepada hadis-hadis seperti hadis menjadi imam, maka Mu'ad ibnu Jabal di saat hidup Nabi telah datang hadis muttafaqun alaih yang fattanun afattanun anta ya Mu'ad, fitnah. Di kelompok Islam ini ada pembuat fitnah. Apakah kamu ingin menjadi pembuat fitnah wahai Mu'ad? Apa kisahnya? Mu'ad jadi imam. Di mana dia dijadikan imam di desanya, sholat dulu bersama Nabi, kemudian sholat bersama kaumnya di desanya. Maka dia menjadi imam. Namun lihat, meskipun yang namanya manusia pasti akan berbuat kesalahan di sini. Dia seorang sahabi, muridnya Nabi Muhammad. Namun kenapa Nabi marah dan mengatakan pembuat fitnah? Karena namanya juga manusia. Tak ada gading yang tak retak. Dia jabatannya tinggi, dijadikan imam oleh Nabi untuk mengimami di desanya karena Madinah sudah mulai penuh. Sehingga orang-orang tidak bisa sholat lagi bersama Nabi, jauh jaraknya, apalagi pada saat itu tidak ada sepeda motor.
Maka mereka di desa yang lain seperti di sana, di blok B sana misalnya. Akhirnya diutuslah Mu'adz, sholat dengan Nabi, jadi imam bagi mereka. Daripada membawa orang-orang tua ke masjid Nabi, biarlah Mu'adz yang datang ke sana masih muda. Dan menjadi imam. Dan di sini yang menjadi poin, dia mengimami di beberapa riwayat di malam ataupun di fajar, surat Al-Baqarah yang panjang, akhirnya membuat fitnah. Orang mengadu kepada Nabi, maka Nabi marah dan mengatakan, fattanun, fattanun, fattan. Yang jadi poin pendalilan di sini bukan masalah kesalahan Mu'adz, bukan itu yang kita ambil, dan itu juga menjadi poin bagi kita bahwa mahmakan dia manusia, seperti kita. Namun dia jelas sahabi. Dan Allah ridho atas Ibnu Mas'ud. Maka di sini yang jadi poin adalah dia menjadi imam di zaman Nabi. Berarti menunjukkan dia qiraahnya baik benar dan ditazkiyah oleh Nabi. Tidak boleh mengajari Al-Quran atau ambillah Al-Quran dari 4. Dan juga Ubay ibnu Ka'ab seperti di hadis Al-Bukhari dan Muslim tentang kisah bagaimana Umar memerintahkan untuk sholat tarawih. Maka disebutkan jika kita melaksanakan sholat tarawih dengan imam yang satu, lebih baik. Siapa yang ditunjuk? Ubay ibnu Ka'ab. Karena dia dari para penghafal Nabi. Dan seterusnya. Maka setelah selesai dari Abdullah ibn Mas'ud, dia meriwayatkan dari Nabi bahwa seluruh manusia akan dikumpulkan di hari kiamat. Wa yunadi munadin, dan akan diserukan. Dan dohirnya Allah Jalla wa'ala yang menyerukan, agar semua yang menyembah kepada selain Allah, dia mengikuti sesembahannya. Maka disebutkan di dalam hadis ini, dan ini faidah yang tidak terdapat di lafaz-lafaz yang lain dari hadis-hadis tentang orang-orang yang mengikuti tawagid. Maka disebutkan, makana yatawalla fid dunya wa yumathilu lahum makanu ya'buduna fid dunya. Maka dulu orang-orang yang menyembah kepada selain Allah akan ditampakkan sesembahannya. Wa qala yumathilu liman kana ya'budu Isa syaitan Isa. Wa yumathilu liman kana ya'budu Uzairan syaitanu Uzair. Ini faidah dari lafaz ini, di mana semua yang disembah selain Allah, seperti di zaman now ada yang menyembah Uzair dari Nabi di zaman Bani Israel, dari orang-orang Yahud. Maka akan ditampakkan Uzair yang mereka sembah dulu dan membawa mereka ke api neraka. Digambarkan di dalam hadis yang lain seperti dibawa ke oase Fata Morgana, tempat teduh dan bermata air di padang pasir. Maka di saat sampai kepada tempat itu ditanyakan oleh syaitan Uzair ini, apa yang dulu kalian lakukan? Kami menyembahmu, didustakan. Lihat, Allah tidak ridho meskipun di sini syaitan akan mendustakan mereka. Kadzabtum, kalian telah dusta. Matakhadallahu sahibatan wala walada. Allah tidak mengambil istri dan anak seperti kalian yakini. Maka apa yang kalian inginkan? Nuridu antaskiyana, kami menginginkan kamu wahai Rabb kami untuk memberikan kami minum. Ya sudah, minum, isrobu. Di saat mereka melihat air yang dingin dan di padang mahsyar yang panas yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah, dan mereka beberapa wallahu alam tahun dalam keadaan kepanasan, maka mereka meminta minum. Silahkan, minumlah. Di saat mereka minum maka mereka jatuh semuanya kepada api neraka, termasuk yang ditampilkan Uzair dari syaitan Uzair, maka masuk juga. Dan begitu pun dari syaitan Isa. Maka lafaz syaitan Isa ini juga menjadi pendalilan bagi kita bahwa bukan Nabi Isa, bukan Nabi Uzair yang masuk api neraka, tetapi syaitan. Baik. Maka ini faidah dari lafaz-lafaz yang lain. Lalu setelah itu semua yang menyembah kepada selain Allah akan mengikuti sesembahannya kecuali kaum muslimin. Maka disebutkan di dalam hadis, malakum la tantaliqun kama intolaqan nas. Intolaqau berpaling. Kenapa kalian tetap di tempat kalian di mahsyar ini, tidak berpaling dari mahsyar ini seperti para penyembah berhala ataupun para penyembah selain Allah.
Maka mereka mengatakan, innalana robban, kami mempunyai Rob yang mana kami menunggu. Dan di sini disebutkan fayabaqa ahlul Islam jusuman. Makna jusuman adalah tidak bergerak, tidak bergeming. Maka yang tersisa hanya kaum muslimin tidak bergeming, tidak seperti manusia-manusia yang menyembah kepada selain Allah mengikuti sesembahannya. Mereka tidak bergeming, maka didatangi oleh Allah dan dikatakan, apa yang kalian tunggu? Kami menunggu Rob kami. Apakah kalian mempunyai alamat jika Rob kalian itu datang? Naam. Qalu as-saq, maka dia adalah betis. Fayukshafu an sakin, maka Allah akan menampakkan betisnya. Ini poin pendalilan kita di bab yang ke-6. Mana poin pendalilannya? Fayukshafu an sakin. Pertama, kaum muslimin dan munafikin melihat Allah. Kenapa? Karena kaum munafikin di situ masih ada dan nanti di lafaz yang terakhir akan jelas bahwa mereka ada di situ. Yang kedua, fayukshafu an sakin, maka kalimat dari yukshaf telah kita sebutkan, al-kashf maknahu raf'uka syai'an amma yuwarihi wa yugatihi, membukakan, mengangkat kepada kamu dari apa-apa yang disembunyikan. Jadi jika sesuatu disembunyikan kemudian ditampakkan, dibuka hijab, nih yang disembunyikan menjadi terlihat, dinamakan kashf. Maka yukshafu an sakin, maka dibukakan dari yang tertutup, dari betis. Adapun sak, maka telah kita lewati di pelajaran yang lalu bahwa kalimat sak terutama di lafaz di sini an sakin, tidak diidhafahkan kepada Allah Jalla wa Ala, maka telah terjadi khilaf dan yang rajih ucapan Ibnu Mas'ud di dalam tafsir ayat ini bahwa makna sak sak Rabbina Jalla wa Ala. Maka kalimat sak di sini kita lihat lafadznya fayukshafu an sakin, qalu as-saqu fayukshafu an sakin. Maka di sini sak dalam keadaan lafadz yang mutlak. Makna mutlak, tidak diidhafahkan kepada Allah, sehingga betis. Betis siapa? Sehingga terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan betis itu ditafsirkan bukan betis Allah, tetapi kepada makna takwil yang lain. Namun yang rajih seperti ucapan Ibnu Mas'ud yang sanadnya sahih ataupun hasan di tafsir At-Tabari, makna sak adalah betisnya Allah. Yauma yukshafu an sakin, maka lafaz hadis ini dikatakan mutlak seperti di dalam ayat Allah di surat Al-Qalam. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Maka di sini yauma yukshafu an sakin sama-sama nakirah. Sakin nakirah. Sehingga tidak ada idhofah. Maka di sini dinamakan dengan mutlak. Maka betis siapa? Maka di sini masuk kepada kaidah, dan ini kaidah sangat penting. Al-mutlak muqayyad. Ini kaidah di ilmi usul dan qawaidul usuliyah, al-fiqhiyah. Setiap lafaz yang mutlak, jika ada di Al-Quran atau di hadis, kemudian di Al-Quran atau di hadis yang lain ada yang mentakidnya, ada yang memberikan spesifik, mengkhususkan ataupun mentakid, menjeratnya dari bersifat mutlak tadi menjadi muqayyad, maka mengamalkan yang muqayyad. Fahimtum? Jika ada lafaz yang bersifat umum seperti di sini sakin, bersifat umum. Betis siapa? Tidak disebutkan di Al-Quran yauma yukshafu an sakin, dan di hadis Al-Hakim ini. Coba lihat lafadznya. Jika kalian didatangi oleh Allah, yang kalian sembah itu apa tandanya? Qalu as-saq, betis. Tidak disebutkan betis Allah. Fayukshafu an sakin, maka akan menampakkan betisnya. Betis siapa? Maka di sini katakan mutlak lafadznya, muqayyad dari segi amalnya, yakni Allah, betisnya Allah. Kenapa? Karena riwayat yang datang dari Imam Al-Bukhari seperti hadis yang antum hafal di matan, apa lafadznya? Saqihi, betisnya Allah. Kita berikan contoh yang lain sebagai penguat dari ilmu ini.
Di ilmu usul, kaidah tentang mutlak muqayyad, jika datang di Al-Quran atau hadis yang mutlak, maka ada lafaz yang lain muqayyad, menspesifikasinya, membatasinya, maka pembatasan dan specification ini kita amalkan. Untuk contohnya di Al-Quran saja. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan bagaimana membebaskan